Halo, shalom, shalom. Apa kabar guys? Guys, saya senang ketemu kamu di video ini dan di channel saya. Gimana kabarmu? Semoga dan saya berharap, saya berdoa kamu dalam keadaan sehat dan terus dalam berkat Tuhan yang sempurna ya. Diberkati berlimpah-limpah bahkan, amin. Nah guys, saya mau bilang dulu terima kasih, thank you buat kamu yang sudah kasih komentar buat video yang lalu. Namamu siapa, dari kota mana, nonton jam berapa, saya senang banget. Ya, dan kalau boleh kamu juga bisa kasih tahu di video ini juga, kamu nonton jam berapa. Kalau saya sedang rekaman sore ini 5:30. Ya, kamu nonton jam berapa, kamu namanya siapa, dari kota mana. Saya senang loh ada yang kabarin dari Kupang, dari mana itu, Boyolali, dari Jawa Timur. Ya, salam semuanya. Ya, saya senang banget. Ya, kapan-kapan siapa tahu kita bisa pelayanan bareng ya. Amin. Amin. Guys, gini guys. Hari ini saya mau bicara tentang, saya mau sharing tentang menang karena iman. Guys, bukankah dalam kehidupan kita ya sehari-hari ini banyak tantangan-tantangan hidup, betul nggak? Kalau kita nggak menang artinya kita kalah, waduh, repot guys kalau kita kalah, bener nggak? Hari ini saya mau sharing supaya kamu menang, amin. Supaya kamu hidup berkemenangan setiap hari. Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Ya, menang karena iman. Gimana tuh Kak Jim? Menang karena iman. Ya, akan saya sharingkan buat kamu. Saya percaya hidupmu akan diberkati Tuhan, amin. Guys, tahu nggak, pegang baik-baik ya. Destiny kamu di dalam Tuhan, atau panggilan kamu, atau takdir kamu, kira-kira gitu, di dalam Tuhan itu menjadi berkat. Bukan meminta-minta berkat. Amin. Tapi menjadi berkat. Bukankah Alkitab bilang gini, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, betul? Ya, kamu akan berdampak. Tuhan pengen hidupmu itu berdampak, menjadi berkat. Bahkan nih guys, di Kejadian 12 ayat 2, Tuhan bilang luar biasa guys. Ngomong gini, aku ini Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ya, Tuhan pengen memberkati, belum selesai. Serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oh my God, guys, Tuhan dikatakan pengen memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau. Ya, dan engkau akan menjadi berkat. Guys, Tuhan pengen pakai kamu jadi berkat. Amin. Tapi guys, saya mau tanya, bisa nggak kalau hidupmu pas-pasan atau kekurangan, kamu menjadi berkat? Bisa nggak? Kalau hidup, maaf kata, kekurangan, kamu miskin, hidup sehari-hari aja susah, saya tanya, kamu bisa jadi berkat nggak? Maaf, saya lagi semangat nih. Mungkin terlihat emosi. Nggak bisa guys, setuju nggak dengan saya? Kalau kamu hidup pas-pasan, itu hanya pas untuk kamu. Kamu nggak bisa berbagi, nggak bisa luber untuk jadi berkat, betul? Guys, maka itu Tuhan pengen berkati kamu berlimpah-limpah supaya menjadi berkat. Amin. Guys, Yohanes 10 ayat 10 ngomong gini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, ini Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dikatakan, Yesus datang supaya kita anak-anak Tuhan mempunyai hidup yang dalam segala kelimpahan. Ya, ada yang bilang, Pak, itu ngomong rohani aja, Pak. Keselamatan, Yesus datang menyelamatkan dunia. Betul, tapi dikatakan, jangan lupakan kata ini, segala kelimpahan. Ya, betul, Tuhan datang untuk membawa keselamatan bagi kita, penebusan dosa, berkat rohani yang besar banget, betul? Tapi jangan lupa, dia juga pengen memberkati kita dalam hal materi, kesehatan juga, keluarga kita diberkati, ya, karir kita diberkati. Amin. Supaya apa? Supaya kita jadi berkat. Guys, ketika hidupmu kelimpahan, kamu akan jadi berkat.
Tapi sayang guys, sayang. Banyak orang percaya atau orang Kristen, anak Tuhan, yang gak percaya ini. Kalau hidup kita akan diberkati Tuhan supaya menjadi berkat. Enggak Pak, no. Hidup kita itu, ikut Tuhan Yesus itu Pak, menderita. Ikut Tuhan itu sengsara. Ikut Tuhan itu harus pikul salib. Ikut Tuhan itu harus menyalibkan daging. Guys, gini guys. Betul. Alkitab itu kasih tahu kita harus pikul salib, ya. Kita harus menyalibkan daging. Betul nggak? Sangkal diri. Betul nggak? Betul itu. Betul. Memang itu bicara tentang kita harus mengalahkan kedagingan kita, menyalibkan daging kita, mengikuti kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, itu maksudnya. Ya. Dan gini guys, kalau kamu maaf ya, percaya bahwa Kristen itu menderita, hidup akan menderita. Kalau kamu percaya Kristen itu menderita, sengsara, maka kamu akan sengsara. Kenapa? Karena ayatnya ngomong gini guys. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kamu mengimani apa dalam hidupmu? Itu yang menentukan hidupmu. Ini ayat penting banget, ayat pokok malam hari ini. Ayat pokok hari ini bahwa lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau kamu baca di ayat ini, di Matius 9 ayat 29 ini, ayat di atasnya guys, dia ngajar gini. Di yang paling bawah ya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus ngomong, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi, kedua orang buta yang saya bacakan tadi di atas, dia percaya. Dia memiliki iman bahwa dia akan melek, disembuhkan. Ayat 30, maka meleklah mata mereka. Oh my God. Guys, kamu percaya yang mana? Hidup kamu hidup berkelimpahan atau hidup kamu menderita? Coba angkat tangan. Siapa yang percaya ikut Yesus menderita? Oke, siapa yang percaya ikut Yesus diberkati Tuhan berlimpah? Pertanyaan 3, siapa yang percaya bahwa hidup ikut Yesus menderita dan berkelimpahan? Jadilah sesuai dengan imanmu. Pastor Jimmy ngajari teologi kemakmuran. Gini. Kalau teologi kemakmuran itu sesat memang, betul. Kenapa? Karena pengajarannya itu selalu ngomong tentang berkat dan berhenti menjadi kaya. Dia kalau sudah jadi kaya, bagaimana diberkati, dia berhenti. Tapi saya ajarkan ini, enggak. Kalau kamu diberkati, enggak berhenti, itu masih koma, belum titik. Lalu apa selanjutnya? Kalau kamu diberkati berlimpah-limpah, enggak berhenti loh. Tetapi untuk menjadi berkat. Amin. Tetapi apa? Untuk menjadi berkat. Guys, saya nggak ngajarin teologi kemakmuran yang sesat itu. Kaya ya. Amin. Selesai kaya, ya udah nikmati. Bukan. Kalau kamu kaya berlimpah-limpah, kamu harus menjadi berkat. Itu panggilan Tuhan. Dikatakan tadi, ingat nggak? Aku akan memberkati kamu supaya kamu menjadi berkat. Halo? Jadi sekarang buang iman yang salah, yang percaya gini, Kristen itu miskin, Kristen itu menderita, nggak boleh kaya nanti kedagingan. Buang, itu salah guys. Amin. Tuhan pengen berkati kamu berlimpah-limpah supaya kamu menjadi berkat. Katakan amin. Ya, saya mau tegasin lagi, kamu percaya yang mana? Ya, kamu percaya hidupmu menderita, miskin, atau kamu percaya kamu hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan? Pilih. Kenapa guys? Karena gini, selain
jadilah sesuai dengan imanmu. Ilmu psikologi juga mengatakan yang mirip, guys. Gini, apa yang kamu percayai di pikiranmu, percayai, iman kan itu, akan jadi hidupmu. Amin. Ini ilmu psikologi, guys. Menyatakan yang sama. Apa yang kamu percaya di pikiranmu, apa yang masuk dalam pikiranmu, lalu kamu pegang, maka hidupmu akan ke sana. Maka kamu akan sampai ke situ. Maka kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Guys, hari ini, saya mau tebarkan benih iman sama kamu. Mungkin selama ini kamu belum pernah mendengarnya. Sebab apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Supaya kamu punya iman yang timbul yang benar. Ini saya mau bacakan ya. Yang pertama tadi, Yohanes 10 ayat 10, pegang baik-baik. Percayai, imani bahwa Yesus datang supaya kamu hidup dalam kelimpahan. Berkelimpahan supaya kamu bisa menjadi berkat. Amin. Lalu pegang tadi ya, di Kejadian tadi loh. Ya, 12 ayat 2 bahwa Tuhan akan memberkati engkau ya, supaya engkau menjadi berkat. Pegang. Oh ya, Tuhan akan memberkati aku supaya aku menjadi berkat. Ya. Lalu di Yoel 3 ayat 3 tahu nggak isinya apa? Ya, yang B. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Tuhan ngomong sama orang-orang yang tidak berdaya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, orang yang miskin. Ya, kamu pahlawan. Tuhan nggak mau kamu nggak berdaya. Tuhan nggak mau kamu, ya, nggak berdaya. Tuhan nggak mau kamu miskin. Sampai Tuhan ngomong gini, ayo bangkit yuk, jangan miskin, jangan nggak berdaya. Tapi aku pahlawan. Bahkan terjemahan bahasa Inggris, aku kaya. Oi, Tuhan nggak mau kamu nggak berdaya. Tuhan nggak mau kamu miskin. Amin. Ini kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Kenapa saya jadi emosi? Maaf ya saudara, saking semangatnya. Lalu selanjutnya guys, ketika kamu mempercayai bahwa hidupku akan hidup dalam kelimpahan, hidupku akan menjadi berkat, ya. Itu yang pertama. Itu pelan-pelan akan datang kepadamu, amin. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah memperkatakan iman. Perkataan-perkataan iman, ya. Nah, guys, gini. Nah, katakan kamu yang kekurangan, yang pas-pasan, yang miskin, berkata, aku kaya, aku hidup dalam kelimpahan, seperti Yohanes 10 ayat 10. Amen. Lalu yang punya hutang, ya, kamu punya hutang nggak? Mau nggak hutangmu lunas? Kamu percaya nggak hutangmu akan lunas? Kalau kamu nggak percaya hutangmu lunas, nggak bisa. Karena apa yang kamu percaya itu akan terjadi. Kamu percaya hutangmu bisa lunas? Amin? Amin? Sekarang kamu berani, selain kamu percaya bahwa hutangmu akan lunas, ya, kamu memperkatakan. Memperkatakan apa? Yang ada di firman Tuhan tentang hutang yang lunas. Ya, jadi kamu baca nanti di Ulangan 28 ayat 12. Kamu tidak akan meminjam, dikatakan, tetapi kamu memberi pinjaman. Waduh, luar biasa ya. Katakan itu, aku tidak akan meminjam, artinya hutangku lunas dalam nama Yesus. Dan aku akan memberi pinjaman. Kenapa memberi pinjaman? Karena uangnya banyak, amin. Lalu kamu mendeklarasikan ini, memperkatakan pernyataan firman ini, ya, memperkatakan perkataan iman ini, dalam nama Yesus jangan lupa. Sebab nama Yesus adalah nama berkuasa, dia akan mengubah hidup, amin. Lalu kamu yang sakit, lemah tubuh, kamu bisa berkata, ya, aku sudah sembuh. Bilur-bilur Yesus menyembuhkanku. Ini juga ada di 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Guys, kenapa saya kasih ayatnya? Karena ketika kamu mendeklarasikan, sebaiknya sesuai dengan yang ada di firman Tuhan. Karena firman-Nya yang berkuasa. Amin. Ini bukan afirmasi dunia ya guys. Afirmasi dunia kan diajari untuk ngomong yang positif, ngomong yang positif. Ini lebih above.
dari afirmasi dunia. Kenapa? Karena ini firman Allah yang berkuasa. Apalagi ditambah dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Ini akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Selanjutnya, kalau kamu jalannya buntu, jalan hidupmu seperti buntu. Ingat, Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah jalan. Betul? Kamu bisa bilang terbuka jalan dalam namanya. Sebab Yesus adalah jalan. Yesusku adalah jalan. Terbuka jalan. Maka percaya nggak? Jalan hidupmu akan terbuka. Tuhan akan menerobos hidupmu. Membongkarnya. Penutup-penutup itu. Dan akan membuka jalanmu. Katakan amin. Lalu kamu yang selalu gagal. Gagal terus. Gagal maning. Gagal maning. Gagal maning. Gagal maning. Usaha 8 kali gagal semua. 10 kali gagal lagi. Hubungan gagal lagi. Rumah tangga gagal lagi. Semuanya gagal. Dengar baik. Kamu bisa berkata Kejadian 39 ayat 23b. Ya. Kamu bisa membalikkan keadaan. Aku berhasil. Amin. Aku berhasil. Karena Tuhan Allah yang membuat aku berhasil. Dalam nama Yesus. Maka keberhasilan itu akan mendekat kepadamu. Amin. Ya. Kamu yang berselisih, terpecah-pecah. Kamu juga bisa berkata Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Dalam nama Yesus terjadi kasih, kesatuan hati dalam nama Yesus. Amin. Dan itu akan terjadi dalam hidup. Kamu yang menderita, ya, kamu bisa mengatakan aku bahagia, ya. Amsal 25 ayat 13. Nanti kamu baca. Aku bahagia. Aku nggak lagi menderita. Hidupku diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Jangan lupa dalam nama Yesusnya. Amin. Jangan lupa dalam nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Ya. Guys, kamu kesehatan yang sedang sakit. Ya, aku sembuh, aku sehat sempurna dalam nama Yesus. Ya, ini bisa dipraktikkan juga dalam keluarga, bisnis, apapun. Dua hal ya. Sebab iman adalah senjata untuk mengubah hidup kita. Katakan amin. Ya, iman itu senjata yang akan mengubah hidup kita. Percayai dalam pikiran, dalam hatimu. Ya, apa yang benar menurut firman Tuhan. Yang kedua, memperkatakan dalam hidupmu apa yang akan terjadi. Yaitu kebalikan-kebalikan dari hal yang buruk. Supaya kebaikan itu, kelimpahan, kesehatan, ya, promosi, berkat-berkat yang terbaik itu datang kepadamu. Katakan amin. Guys, tapi ingat, kalau ini sudah terjadi nanti, ini bukan untuk nafsumu, tapi ini untuk kamu menjadi berkat. Kalau kamu sehat, ya, melayani Tuhan jangan lupa. Ya, kalau kamu sehat, jangan kamu hanya nikmati untuk dirimu sendiri, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan kemana terus jalan-jalan, tapi pakai tubuhmu untuk melayani Tuhan. Jangan pas sudah sakit, sudah tua renta, aku memberikan sama Tuhan. Ya elah. Amin guys. Ingat ya, kamu diberkati untuk menjadi berkat. Bukan untuk hidupmu sendiri, egoismu sendiri, nafsumu sendiri. Ketika kamu diberkati itu masih koma. Yaitu lanjutannya adalah untuk menjadi berkat. Guys, gini guys. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan ketika kamu menjadi berkat, tahu nggak? Itu ada upahnya di surga. Amin. Ya, Tuhan memperhitungkan semua kebaikanmu dan membalasnya berkali lipat di surga. Ya, kebaikan yang kamu lakukan bukan untuk masuk surga ya guys. Mungkin ajaran sebelah bilang, ayo buat kebaikan supaya masuk surga. Enggak, masuk surga itu nggak bisa sama kebaikan. Masuk surga itu karena anugerah dari Tuhan Yesus. Dia mati menebus kita dan kita percaya. Kita hanya percaya. Dikatakan itu bukan hasil usaha kita. Jangan ada yang bermegah diri, betul? Kita hanya percaya menerima keselamatan itu dan kita dengan iman pasti diselamatkan ke surga. Tapi untuk pahala, untuk perabot-perabot di surga, ya, itu dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, ya. Ayo jadi berkat, lakukan kebaikan, amin. Ya, nggak selalu uang, nggak selalu materi, ya. Yang lain juga bisa, tapi kalau bisa materi, kenapa enggak, gitu ya. Gitu ya. Guys, dengar baik. Ketika saya percaya ini, di pikiran saya ubah, ya, lalu saya memperkatakannya. Kamu tahu guys,
berkat kelimpahan itu datang sama saya. Dulu saya nggak bisa jadi berkat, guys. Saya kekurangan. Saya pas-pasan. Saya nggak bisa jadi berkat. Tapi ketika saya ubah pikiran saya ubah perkataan saya. Ya ampun. Beneran, guys. Beneran. Saya sekarang hidup diberkati luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang disediakan Tuhan. Ya. Jadi saya perkatakan dengan iman, bahkan catatannya masih ada itu, guys. Catatan lama dulu. Ya, saya percaya di pikiran, di hati saya percaya, lalu memperkatakannya. Dua hal ya, dua hal. Ini adalah senjata untuk mengubah hidup kita. Amin. Oke, saya simpulkan. Yang pertama, guys, ingat ya, destinimu di dalam Tuhan, yaitu kehendak Tuhan adalah kamu diberkati untuk menjadi berkat. Jangan mikir pas-pasan. Jangan mikir bahkan kekurangan menderita. Jangan, buang jauh-jauh. Tuhan pengen hidupmu berkelimpahan, berlimpah-limpah, Yohanes 10:10, supaya menjadi berkat. Pegang baik-baik. Pikiranmu diganti yang salah. Amin. Yang kedua, memperkatakan setiap hari, aku kaya, aku berkelimpahan, Yohanes 10:10. Aku sehat oleh biru-biru Yesus, aku sembuh. Ya, aku bahagia. Aku bersuka cita. Hidupku bahagia. Hidupku berhasil karena Tuhan Yesus luar biasa. Ya, memperkatakan dalam nama Yesus, jalanku terbuka, promosiku datang, karirku melesat dalam nama Yesus. Amin, guys. Percaya ini akan mengubah hidupmu. Saya ngalami, kamu juga pasti akan ngalami. Amin. Guys, saya mau berdoa khusus bagi kamu. Yuk kita doa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kiranya senjata iman yang hari ini sudah dibagikan melalui firman Tuhan akan menerobos hidup mereka, akan memperbarui pikiran mereka, akan memperbarui iman mereka, akan membangkitkan mereka dalam nama Yesus. Mereka mulai hari ini akan mengubah pikiran-pikiran mereka kepada kebenaran, yaitu mereka akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah supaya menjadi berkat. Mereka harus hidup diberkati. Mereka harus hidup diberkati supaya mereka bisa menjadi berkat. Dan Engkau ubah perkataan mereka, Tuhan. Pakai mulut mereka ya Tuhan, jadi alat untuk mengubah hidup mereka. Ya, mereka berani dengan lantang pakai perkataan-perkataan mereka. Mereka hidup diberkati, hidup berkelimpahan supaya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kalau saya ngalami, hamba berdoa biar mereka semuanya mendengar, ngalami luar biasa seperti yang saya alami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Guys, bagikan video ini ya kepada orang-orang yang kamu pikir kamu perlu membagikannya supaya mereka juga bisa bangkit, diberkati, dan menjadi berkat. God bless you. God bless you. God bless you lagi.